Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Laboratorium Sejarah. Sejarah. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahdania. Dan saya Yon Fernanda. Hari ini kita mau ngapain nih Kak? Nah, karena berhubung ini adalah podcast pertama dari Lab Sejarah, kayaknya kita bakal bahas sedikit nih tentang Sumpah Pemuda sama kita bahas tentang Hari Pahlawan. Betul. Dan juga kita kedatangan 4 dosen baru di pendidikan sejarah nih teman-teman. Jadi kita bakal ngorek-ngorek gitu Ngulik-ngulik ya, dikit. tentang dosen baru, dan kebetulan ada 2 di sini ya. Betul. Ada pepatah nih Kak, bagaimana? Kayaknya kita tahu deh, kayaknya pepatah itu pasti bilang tak kenal maka tak sayang. Aduh, salah Kak. Masa salah? Tak kenal maka kita kenalan dong. Oh, oke. Iya, Oke. oke. Kayaknya langsung aja deh Iya, ya langsung ke aja. dosen kita. Oke, terima kasih ya. Karena kalau sayang sudah untuk di rumah soalnya. jangan dibagi-bagi soalnya. Saya nggak bisa pulang soalnya. Gitu ya. Iya. Ya oke, perkenalkan nama saya Zulkifli Randa ya. Saya merupakan dosen baru juga bareng Pak Aditya dan kawan-kawan di pendidikan sejarah. Saya juga merupakan alumni dari pendidikan sejarah itu sendiri gitu ya. Alumni. Mungkin itu dulu ya. Kabarnya baik aja Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Teman-teman gimana? Alhamdulillah selalu baik Iya, kami. iya. Halo. Iya. Mungkin sebelahnya Lanjut, Pak. lagi ya. Oke, halo semuanya. Halo. Ya, Halo. ya tadi udah disepil sama Pak Randa namanya sebenarnya. Cuman saya kenalan dulu ya, Oke. biar kenal. Biar kenal. Biar kenal. Oke, nama saya Muhammad Aditya Setiawan. Teman-teman bisa manggil saya Aditya kayak gitu. Ya, ya gitu aja Kabarnya dulu. Baik, iya Pak. Ya, teman-teman gimana? Kalau kami alhamdulillah. Selalu baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Oke. Ya. Mungkin tadi sudah kenalan sama dosen barunya nih. Ada Pak Randa dan juga ada Pak Aditya. Jadi mungkin sekarang kita akan menanya tentang riwayat pendidikannya nih. Nah, menarik nih teman-teman. Pasti banyak teman-teman yang nanya kan, penasaran gitu tentang riwayat pendidikan di dosen-dosen baru kita nih. Jadi mungkin bisa langsung aja ke Pak Randa, mungkin Oke. dari TK-nya mungkin Oke, ada dari TK. TK. Iya, kan penasaran gitu. Oh kan? gitu, oke. Penasaran. Kalau untuk TK sendiri kebetulan saya nggak TK ya. Saat itu kayaknya belum wajib TK. Iya, Tapi belum. saya sempat ikut-ikut tuh TK kakak saya gitu ya. Tapi kalau dari SD saya di pelosok di Kabupaten Berau, SD Semurut namanya gitu ya. Terus sampai SMP di SMP 9 Kabupaten Berau, mulai ke kota. Terus pas SMA-nya SMA 4 Kabupaten Berau juga di kota juga gitu ya. Kalau berarti- S1 Universitas Mulawarman. Iya. Dan prodi PPKN konsentrasi pendidikan sejarah waktu itu. Jadi merupakan angkatan kedua. Iya, angkatan kedua sama Pak Adi Setiawan ya. Oh, sebelumnya ada berarti. Sebelumnya ada Oh, angkatan udah ada. pertama. tuh. Nah, terus lanjut S2-nya di Universitas Negeri Malang. Pendidikan sejarah. Iya, Di Jawa ya. Di Jawa. Nanti kita kulik-kulik nih. Pindah-pindah gitu ya? Boleh. Iya, pindah-pindah ya. Oke. Pindah dari Berau sama Iya. Linda baru ke Jawa. Jawa. Berarti berurut gitu. Berurut. Naik level lah ya. Mungkin Oke. sekarang kita tanya Lanjut dan ke pendidikannya Pak Pak Aditya. Aditya. Oh, oke. Agak dramatis mungkin ya. Manis nih. Butuh ini kayaknya. Butuh ya. Di sini, ya, Butuh. ya. Oke. Sebenarnya nggak jauh beda sama Pak Randa karena meskipun saya sempat lahir di Jawa tapi cuma numpang lahir ternyata. Waduh. Ya. Iya. Jadi numpang lahir dan pindah ke Riau tahun 99 gitu. Oh, Rio. Jadi SD-nya itu sama di desa juga. Namanya dulu kalau nggak salah SDN 010 Keranji Guguh gitu. Itu ada di, ya itu nama desanya waktu itu. Terus kemudian Kecamatan Kotogasip Kabupaten Siak gitu ya. Oh, siap. Nah, kalau melihat suasana pada saat itu desanya sangat pelosok sekali, SD-nya juga, bahkan tiang-tiangnya itu mungkin nggak mirip seperti di Laskar Pelangi, tapi ada miripnya gitu ya. Kalau di Laskar Pelangi itu udah hampir-hampir ini ya, tapi kalau di tempat saya masih mendingan lah gitu. Mendingan gitu. Belum berarti. Belum. Tapi enggak ya? lantai-lantainya sudah banyak yang berlubang-lubang Ah, iya, gitu. iya. Jadi kalau meja itu berdiri nggak begitu nyaman kita belajar ya. Nah, kayak gitu. Iya. Belum ada AC ya, jangan bayangkan ada AC zaman itu karena listrik juga belum ada. Iya, Kayak gitu. Ada Heeh. listrik.
listriknya masih pakai mesin diesel itu. Nah, kayak gitu. Jadi bayangkan kalau listrik PLN tuh belum ada pada saat itu. Nah, abis itu SMP-nya agak bergeser nih ke kecamatan, ya. Ke kecamatan SMP Negeri 1 Koto Gasip. Nah, kalau nggak salah, dan itu pada saat itu sebagai salah satu SMP terfavorit di sana. Ya, jadi ada beberapa SMP di sana, itu salah satu yang terfavorit kayak gitu. Terus kemudian saya melanjutkan ke SMA di kecamatan juga, jadi itu cuma geser berapa meter. Iya, cuma geser berapa meter aja ke SMA Negeri 1 Koto Gasip. Nah, kalau SMA-nya itu bukan favorit. Sebenarnya biasa aja, tapi Pak Aditya yang favorit. ya, bisa jadi, bisa jadi gitu ya, bisa jadi. Nah, dari situ tiba-tiba saya langsung merantau gitu ya, langsung ke Jawa karena keterima kuliahnya di UGM. Nah, itulah pengalaman pertama kali merantau sejauh itu. Nah, jadi di UGM S1 sampai juga S2 prodi ilmu sejarah kayak gitu. Nah, gitu dulu mungkin ya. Jadi kita sudah dengar ya tadi riwayat pendidikannya dari Pak Randa juga Pak Aditya nih, dan juga kita dengar universitasnya, kalau Pak Randa Unmul sama Malang gitu ya, di Malang. Nah, kalau Pak Aditya sendiri UGM Dua-duanya dua-duanya. UGM. Wow. Mungkin kita penasaran nih, kenapa sih Bapak berdua ini pilih universitas ini gitu kan? Apakah hanya kebetulan aja gitu? Coba-coba. Salah pencet biasanya. Coba. Atau nggak salah masukin, kalau sekarang tuh nggak Salah salah pencet, masukin, ya. salah pencet gitu. Iya, salah pencet ada tuh. Ya, mungkin dari Iya, Pak coba, Randa. Pak Randa. Dari Unmul dulu berarti ya? Iya, bisa. Oh iya. Oke. Sebenarnya kalau riwayat pendidikan itu awalnya pengennya memang ke Malang waktu itu. Awal lulus SMA ya, pengennya itu ke Malang. Tapi memang karena kakak udah di sini ya duluan semester 6 sepertinya ya. Nah, saya diwajibkan untuk di sini gitu di Unmul. Biar ada temennya. Biar ada temennya. Biar ada yang Biasa gitu ya deh kakak ya. Apalagi kan saya anak terakhir ya. Oh, jadi wajar. agak melo gitu ya. Agak manja. Nggak boleh dijauh-jauhkan. Iya, nggak boleh dijauh-jauhkan. Jadi memang pada saat itu diwajibkan cuman boleh ke Unmul saja. Tapi setelah S2 baru boleh tuh. Akhirnya kan cita-cita lama kembali lagi. akhirnya bisa terwujud di Malang. Tapi kalau memilih kenapa Universitas Negeri Malang sendiri, sebenarnya karena kalau kita lihat kalau nilai historisnya UM itu sendiri kan berasal dari IKIP ya, dia IKIP dulu dia IKIP PGRI ya. Dimana itu kalau saya lihat memiliki akar pendidikan yang baik gitu. Jadi memang tujuan saya memang menjadi seorang guru yang jauh lebih baik lah intinya gitu. Jadi memilihnya karena memang riwayatnya itu IKIP, kemudian nilai historisnya memiliki akar pendidikan yang baik gitu. Ya. Jadi sebelum mau menuju universitas itu sudah Bapak telusuri dulu ya? Iya, sudah saya telusuri terlebih dahulu. Oke, menarik. Mungkin langsung ke Pak Langsung Aditya Pak bisa? Aditya. Oke. Gimana, Kalau Pak? terkait dengan milih kampus universitas tadi ya, saya bilang UGM. Boleh cerita nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Iya, Takutnya nanti 1 jam boleh 1 sih, jam. Pak. Enggak. Boleh. Semoga nggak jadi 2 SKS. Iya. Jadi keinginan untuk memilih UGM itu ternyata bukan tiba-tiba. Jadi sudah dibayangkan dan kemudian direncanakan eksekusinya gitu ya. Nah, tapi untuk kemudian memilih UGM sebenarnya kalau teman-teman sekarang mungkin memilih kampus itu kita bisa lihat riwayatnya di rankingnya berapa gitu kan, di QS Wood ranking gitu kan, atau EduRank gitu ya, dan ranking-ranking yang lain. Terus kita bisa menelusuri dari baik itu di Google dan lain sebagainya. Kita bisa tanya nih kampus yang recommended, jurusannya bagus dan lain sebagainya, itu bisa kalau sekarang. Nah, kalau zaman-zaman saya itu belum ada tuh, mungkin atau karena saya yang masih di pelosok jadi nggak tahu ya kayak gitu. Nah, tapi dapat info UGM sendiri itu saya terinspirasi dari kepala sekolah saya yang di SMP. Nah, menariknya namanya Pak Son, Pak Dwi Saksono, tapi kami panggilannya biasanya manggilnya beliau itu Pak Son gitu kan. Beliau sebenarnya cukup terkenal galak di kalangan siswa-siswa kayak gitu, terutama teman-teman yang agak-agak troublemaker gitu ya. Itu agak, mereka tuh agak takut gitu. Tapi sebenarnya yang menarik dari beliau adalah beliau tuh ketika ngomong itu isinya inspirasi kayak gitu. Jadi kalau ngasih amanat upacara itu nggak selalu perintah ya, siswa harus tertib dan lain sebagainya, tapi memasukkan juga inspirasi. Nah, salah satunya itu terkait dengan
UGM. kampus UGM. Nah, saya dengar kata UGM itu dari beliau gitu. Karena saya awalnya taunya dari sini. Nah, ternyata beliau itu dulu punya cita-cita masuk UGM, ternyata nggak bisa Nggak gitu. kecapean gitu ya. Gitu. Nah, dari situ saya kemudian cari tahu gitu kan, berdasarkan sumber-sumber kayak internet. Ya walaupun waktu itu internetnya masih agak-agak lemot ya. Batas ya. Iya. Buka Google aja jangan bayangkan kayak sekarang gitu. Iya. Itu susah Muter banget banget gitu. mungkin ya. Oh, Itu pun harus ke warnet seperti iya saya. benar harus ke warnet, benar banget ya. Iya. Benar kata Farenda itu, jadi kalau mau nyari info tuh harus ke warnet. Iya. Nah, dari Masuk sana daftar ulang kan warnet juga. ya. benar banget ya. Warnet Nah, bagus banget jadi ya. milih UGM. Oh, saya ngira ini kayaknya kampus bagus deh gitu ya. Bagus dan waktu itu karena letaknya di Jogja dan saya memang pengen kuliah di Jogja, jadi UGM itu menjadi pilihan utama. Saya nggak ngebayangin mau kuliah di mana enggak, pokoknya UGM gitu. UGM. Nah, dari situ makanya kemudian ketika SMA saya berazam untuk saya punya prestasi bagus agar bisa masuk UGM. Karena apa? Niatkan ya. Karena Betul. bukan hanya terkait dengan masalah gimana kita bisa masuk ke UGM gitu ya pada saat itu saya mikir, tapi karena saya waktu itu posisinya juga kondisi orang tua bukan dari kalangan berada, ya secara ekonomi kurang mampu sehingga untuk kuliah itu sepertinya agak sulit. Nah, otomatis kan saya harus cari cara nih kalau saya ingin kuliah ya memang modal nekat kayak gitu kan. Modal nekat tapi harus gimana nih caranya? Ya mau nggak mau harus lewat prestasi biar dapat beasiswa kan kayak gitu kan. Biar dapat beasiswa biar bisa lolos ke UGM kayak gitu. Nah, makanya prestasi saya itu sebenarnya awalnya biasa aja. Termasuk di SMP itu kalau dari prestasi itu nggak bagus-bagus amat gitu. Cuman ketika punya keinginan tadi di SMA makanya kemudian prestasinya melejit terus kemudian bisa untuk digunakan mendaftar di UGM kayak gitu. Dan setelah di sana saya melihat ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan pendidikan di Beda ya. Riau dan di Jawa khususnya kayak gitu. Mungkin gitu dulu. Oke, jadi memang niat ya Betul, keduanya sudah ya. ada Jadi kalau memang kita tujuan. niatkan itu harus ada usaha juga, dibarengi usaha juga gitu ya. Tujuannya, betul. Mungkin tadi sudah kita dengar alasan memilih kedua universitas Iya, tadi gitu betul. ya. Mungkin kita akan beralih kepada setelah lulus S1 nih sebelum ngambil Jenjang S2 S2, gitu betul. kan. Ngapain dulu sih atau langsung lanjut S2 gitu? Atau udah kerja dulu atau gitu. ngajar dulu Atau mungkin ngajar, gimana gitu. gitu. Mungkin dari Saya ya. Randa, Oh, iya. silakan. Oke. Nah, kalau saya pada saat itu memang memilih S2 itu begitu spontan gitu ya. Jadi kayak belum ada harapan kayak setelah lulus S1 saya mau lanjut S2. Nggak ada gitu ya. Jadi saat pas mau wisuda, dekat wisuda, saya iseng gitu. Kalau waktu Pak Adi ya dengan Pak Saidi dulu kami bertiga ya yang lanjut S2 gitu. Pak Adi ya Pak Adi Setiawan yang sekarang jadi dosen Iya. juga sama saya. Pak Saidi ya sekarang jadi guru di SMA 4 dengan saya yang lanjut S2. Nah, kalau di antara berdua ini ya Pak Adi dan Pak Saidi ini sudah mempersiapkan secara matang ini. Oh, mereka mau universitas ini dan ini sudah Dari sudah sebelum merencanakan. lulus. Sudah Sudah merencanakan. prepare gitu. Iya, kalau saya tuh nggak ada sama sekali. Saya mikirnya adalah setelah lulus S1 jadi guru gitu. Gitu. Langsung mikirnya gitu. Langsung mikirnya gitu. Oke. Nah, tapi melihat kondisi sebenarnya ya, kalau melihat situasi lowongan pekerjaan pada saat saya lulus S1. Kenapa? Karena pada saat itu ada isu terkait tentang pengangkatan PTT, kontrak pegawai ini daerah itu ditiadakan lagi, katanya gitu. Nah, saya pada saat itu belum siap untuk menganggur gitu ya. Saya jadi pengangguran gitu, harus berpikir bagaimana mencari pekerjaan. Aduh, nggak siap banget saya. Iya, benar. Saya mikir apa yang harus saya lakukan. Sepertinya kalau saya lanjut S2, mungkin saya akan dapat peluang pekerjaan lebih besar. Mungkin jadi dosen di Berau pada saat itu. Mikirnya gitu. Iya, mikirnya gitu. Oke. Ditambah lagi pada saat itu juga ada isu di Berau itu akan dibuka universitas. Sekarang Universitas Muhammadiyah Berau gitu ya. Oh, udah berarti beneran Sudah. isu itu. Iya, isu itu akhirnya terlaksana Terlaksana ya. di tahun kayaknya 2022 kemarin sih. Oke. Nah, jadi saya persiapkan untuk itu juga rencananya gitu. Jadi dosen di sana. Udah, jadi spontan banget tuh. Jadi pas udah orang tua datang, pas mau wisuda,
iseng nanya gitu. Iseng Pak, nanya. gimana kalau saya lanjut S2 gitu. Oh ya. berarti itu setelah lulus langsung lanjut memang? Langsung lanjut. Oh, langsung lanjut. Gak ada gap year-nya? Nggak ada. Oh. Tapi jadi akhirnya kegiatan yang saya lakukan sepanjang setelah S1 itu betul-betul mempersiapkan untuk lanjut ke S2. Termasuk belajar lagi kan itu ada tesnya ya. Oh. Terus juga ke Paren, ke kampung Inggris. Iya, iya, iya. Itu Oh, juga iya. tes juga karena Tes bahasa persiapan Inggris. TOEFL ya. Pelajaran Iya, Iya, persiapan TOEFL pada saat itu. Jadi memang fokusnya ke sana. Jadi mempersiapkan supaya saya bisa lanjut S2 gitu, diterima di universitas yang saya pilih gitu. Oh. Itu sih kegiatannya ya. Berarti spontan banget ya. Spontan banget, langsung termasuk singkat itu tiba-tiba Iya. langsung lanjut S2. Teman-teman juga banyak kaget itu. Oh. Nggak pernah ngomong mau S2 Tiba-tiba Loh, daftar S2 sudah gitu. Daftar S2? Iya, bahkan lebih cepat dari Pak Adi sama Pak Saidi Oh. yang Gitu. yang masih mempersiapkan Iya, yang prepare lebih- Yang ya, prepare malah saya belum, langsung berangkat malah dia malam. malah duluan. Iya, saya telepon mereka, saya sudah di kampung Inggris, saya bilang saya mau lanjut S2, kaget semua tuh teman gitu ya. Iya, iya. Berarti kesiapannya dari S1 langsung belajar. Iya, belajar. Langsung S2. Iya. Karena tadi ya nggak siap Meskipun- nganggur gitu. Iya, nggak siap nganggur ya. Siap. Beda juga. Tapi meskipun dadakan tetap prepare kan? Iya, tetap prepare, tetap harus Meskipun prepare. dadakan Karena prepare. saya yakin kalau tidak prepare, karena teman-teman juga banyak ya bilang kalau dulu tes di S2 itu kan persaingan ketat juga Iya, gitu ya. benar. Jadi saya nggak siap juga untuk kemudian nanti gagal tes nganggur lagi saya gitu. Iya, betul juga. Nggak siap saya. Nggak Jadi siap ya nganggur. akhirnya saya milih oke, saya harus persiapkan dengan matang tuh Oke. S2-nya gitu. Meskipun Oke. spontan tetap ada persiapan. Persiapan, Iya. harus persiapan gitu ya. Luar biasa ya persiapan singkat ya. Singkat banget bisa Iya. dibilang. Tadi itu dari Pak Randa ya, Iya. menarik juga. Mungkin Betul. kita akan ngulik Langsung nih ke Pak Aditya. Aditya. Pertanyaannya sama. Iya, Iya. sama. Oke, Setelah lulus tadi. setelah lulus S1 ngapain ya? Persiapan LPDP mungkin Pak. Oh, oke. Iya, Persiapan LPDP maybe, tapi mungkin saya akan cerita sedikit setelah S1 ngapain gitu. Oh iya, menarik. oke. Nah, saya lulus 2018 S1 2018 di UGM. Kebetulan cum laude juga gitu ya. Wow. Tapi rencana untuk pengen segera lanjut S2 itu ada. Ada gitu. Tetapi ya balik lagi, kalau biaya mandiri kayaknya mahal banget nih lanjut S2 gitu kan. Karena kebetulan S1 saya bidik misi. Bidik misi kan. Nah, bidik misi kalau mau langsung lanjut sebenarnya bisa. Tapi ya itu kalau bayar sendiri kurang lebih berapa tuh 9 jutaan gitu ya. Nah, itu kan kayaknya per semester S2 gitu kan. Oh, berat juga gitu kan. Nah, akhirnya wah kayaknya nggak bisa nih kalau langsung lanjut. Padahal saya waktu itu udah bikin akun pendaftaran untuk S2 gitu. Jadi sebenarnya niat untuk daftar S2 itu sudah ada. Sudah prepare juga gitu. Cuman prepare-nya belum yang masif ya. Iya, Masih karena cuman masih mengulik-ulik minder. Iya, masih gitu. lebih Ya. ke bagaimana sih persiapan untuk bayar kuliahnya kayak gitu kan. Nah, jadi setelah S1 praktis sebenarnya semi-semi nganggur gitu. Waduh. Nah, jadi kalau Gimana dikatakan tuh, Pak? ya sebenarnya nggak siap nganggur, tapi ya posisinya semi-semi nganggur. Aduh. Jadi ada kerjaan-kerjaan kayak semacam project yang dikerjain gitu kan. Tapi ya kalau kerjaan formal enggak. Nah, karena posisinya semi-semi nganggur, saya waktu itu nggak langsung daftar S2 pada akhirnya karena di samping biaya tadi ya. Iya. Akhirnya saya nyari kerja nih. Daftar loker sana sini kayak gitu. Salah satunya waktu itu daftar CPNS 2018. 2018 di Kemendikbud. Kemendikbud pada saat itu ya, belum Kemendikbudristek, masih Kemendikbud gitu. Formasi yang saya ambil rencananya adalah ahli sejarah. Memang ahli sejarah. Jadi saya pengen kerja sesuai bidang, ya. sesuai passion. Jadi ilmu yang saya pelajari selama ini ya kalau bisa diterapin gitu kan. Iya, benar Maunya juga. gitu. Iya. Tapi ternyata kan ya realitanya adalah kalau di luar CPNS itu nyari formasi sesuai sejarah itu kayaknya agak sulit gitu Susah, kan. ya. Kecuali mungkin guru gitu. Iya, benar. Nah, akhirnya saya nyoba nih lowongan CPNS pada saat itu 2018 dengan harapan yang sangat tinggi akan lolos. Itu Makanya- masih di Jawa nih Pak. Masih di Jawa, jadi belum pulang berarti. nggak pulang. pulang. Nggak pulang. Iya, iya. Jadi setelah lulus memutuskan tidak pulang gitu ya. Karena kalau pulang takutnya Keasikan di sana. Bukan. Iya. Apa itu? Apa namanya? Kalau pulang otomatis itu kan karena jauh ya. Iya, iya. Kita ingin kembali lagi ke Jawa itu kan butuh waktu, butuh modal lagi dan lain sebagainya. Saya lebih memilih ya udah berjuang dulu di Jawa kayak gitu kan.
karena memang inginnya juga S2 kayak gitu. Cuman karena terkendala biaya, kalau biaya mandiri tadi terlalu tinggi, akhirnya kan cari kerja dulu nih. Iya, iya. Saya nyobalah tes CPNS tadi. Ternyata dengan harapan yang sangat tinggi itu gagal ternyata. Sempet down juga kan. Aduh, pasti. pengennya itu kan dapat kerja nih, bisa bantu orang tua, bisa buat menghidupi diri sendiri juga gitu kan. Ternyata gagal gitu. Nggak sesuai harapan nih, nggak semulus yang dibayangkan. Iya, dibayangkan ternyata. ya. Jadi setelah lulus tuh ya harapannya kan mulus gitu ya, ternyata enggak. juga. Akhirnya nyoba nih juga loker BUMN. Meskipun nggak sesuai jurusan, tapi bisa dilamar untuk semua jurusan kayak gitu kan. Nyoba juga gitu. Ternyata gagal juga. Waduh. Itu di situ kayak rasa aduh bisa nggak ya dapat kerjaan gitu kan. Maksudnya kerjaan formal yang tetap gitu loh. Kalau cuman sekedar project freelance kan kita ya kadang dapat kadang enggak gitu kan. Kadang nganggur kadang enggak gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang nih ke orang tua, aduh kayaknya kalau kayak gini nggak bisa nih. Akhirnya saya menetapkan tujuan penting yang utama adalah bagaimana dapat beasiswa agar saya bisa segera S2 kayak gitu. Akhirnya 2019 saya memutuskan untuk prepare dapat beasiswa LPDP. Bisa dapat LPDP. Tahu LPDP? Tahu Tahu ya? Tahu, LPDP. Iya. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan itu. Iya. Yang sekarang sangat prestis ya kayaknya. Iya. Nah, LPDP. Masalahnya adalah ternyata prepare yang singkat itu nggak bisa. Cuman saya waktu itu untung-untungan. Untung-untungan. Sebenarnya mendaftar LPDP itu sebelum lulus saya pengen, ternyata ada perubahan jadwal yang akhirnya prepare-nya nggak bisa. Akhirnya kan mundur nih setahun gitu kan. Daftar LPDP dengan, nah kalau tadi Pak Randa tuh sempet belajar les bahasa Inggris di mana? Di Pare gitu. Saya pengen, tapi nggak sempet waktu itu. Nggak sempet. Akhirnya apa? Ya belajar otodidak gitu. Karena kan kalau tes LPDP harus ada tes TOEFL-nya kan. ITP ya. 500. Tapi karena saya waktu itu alumni bidik misi, syaratnya ada perubahan. Afirmasi 400. Afirmasi 400, bener. Jadi berkurang kan? Ada privilege di situ. Kita karena jalurnya afirmasi ada perbedaan syarat ya. Saya belajar otodidak. Ya sebenarnya ngerti nggak ngerti, pokoknya belajar lah gitu kan. Belajar, tes, nekat gitu. Ya untungnya hasil tesnya itu pas. 400 lebih gitu kan. Tapi kalau pakai syarat 500 tentu nggak bisa gitu. 400 lebih, daftar LPDP, one shot, alhamdulillah lolos gitu. Lolos. Kalau nggak lolos waktu itu sempat bingung juga, mau kemana nih ya? Tapi sempat setahun berarti Pak di Jogja Pak? Setahun. Setahun. Jadi setelah kuliah itu tetap di Jogja setahun dengan ya cari kerja, ikut project dan lain sebagainya kayak gitulah. Gitu. Oh tadi itu perjuangan ya, ternyata setelah lulus S1 lalu ke S2 ya. Iya. Perjuangan yang Tapi nggak semulus itu ternyata. Nggak semulus itu teman-teman, nggak semudah yang kita bayangin gitu. harus ada prosesnya. Iya. Harus ada Tapi Pak, sakitnya dulu. faktanya saya juga dulu tes LPDP Pak, tapi udah lulus. Oh gitu. Saya Sayang sekali. Saya yang bagian yang udah lulus. Nggak lulus juga ya. Iya. Kayaknya perlu dicoba lagi nanti ya. Boleh nggak? Tiga nanti ya. Amin. Oke, lanjut mungkin ya. Tadi sudah S2-nya gitu kan. Kenapa dah akhirnya milih jadi dosen nih di sini gitu kan? Penasaran kami ini ya. Kenapa memilih jadi dosen ya? Oke, dari saya dulu ya. Iya. Sebenarnya kalau saya itu terlahir dari lingkungan guru. Dari guru, teman-teman. bapak guru SD, mama guru ngaji, kakak Bener-bener pertama keluarga pendidikan. kakak pertama guru SMA, kakak kedua guru SMP. Semua jenjang ada Semua berarti ya. guru ya. Luar biasa beliau. Ada. Nah, saya kebetulan alhamdulillah guru di sini. Dosen. Naik level. Naik level. Naik level. Penutup lah ya. Iya, alhamdulillah gitu ya. Tapi ya saya merasa bahwa memang tujuan awal saya itu memang menjadi seorang pendidik sebenarnya. Bukan saya harus jadi dosen, enggak gitu. Tapi bagaimana saya bisa menularkan ilmu-ilmu yang saya dapat gitu kepada orang lain, dan kemudian ini bisa bermanfaat untuk orang banyak sih, seperti itu. Jadi karena memang dari orang tua ya, jadi kayak doktrin dari kecil guru. Semua lingkungannya guru gitu ya. Jadi ya akhirnya terbentuklah menjadi seorang guru, seorang pendidik lah. Menarik banget ya ternyata semua. Berarti lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Mempengaruhi banget ya. Lingkungan sangat mempengaruhi untuk menjadi seorang pendidik maupun dosen. Iya. Makin naik. Nah mungkin Pak Aditya. Kalau saya kebalikannya. Kenapa nih Pak? Kalau beliau itu
lingkungannya sangat mendukung ya. Orang tua guru, Betul. kakak guru dan lain Iya. sebagainya gitu ya. Iya. Nah, kalau saya enggak. Saya enggak. Coba. Saya termasuk yang pertama kalinya menjadi seorang pendidik di keluarga. Wow. Iya, karena Iya. keluarga saya itu riwayatnya petani. Kakek saya, nenek saya itu petani di Jawa. Kalau orang tua saya ya petani di Riau kayak gitu ya. Jadi belum sama sekali nggak ada background pendidikan. Iya. Nggak sama sekali belum ada background pendidikan. Dan baru saya lah yang pertama kali untuk menjadi seorang pendidik. Pendidik gitu ya. Langsung dosen lah gitu kan. Langsung dosen lagi Langsung gitu. dosen gitu. Nah, Iya. nah, ini menariknya adalah karena kalau tadi Pak Randa dibentuk dengan lingkungan, Iya. kalau saya bener-bener nyari sendiri akhirnya. Karena kan nggak ada yang ngarahin kan. Iya, betul. Nyari jalan ya, Pak ya. Nyari jalan, bener. Nyari jalan. Jadi menentukan jurusan kuliah ya milih sendiri. Bener-bener kayak Iya. ya kita nggak ada Tanpa yang dikasih, nuntun lah gitu, iya, nggak iya. ada yang nuntun gitu. Nggak dikasih Nah, arahan. nggak ada yang ngasih arahan kayak gitu kan. Tapi orang tua saya punya dorongan, mendorong semangat gitu, bahwa karena orang tua kami, bapak ibu itu bilangnya ke saya ya, mama itu dulu pengen sekolah tapi sama kakekmu nggak diizinkan karena katanya anak perempuan nggak perlu lah sekolah tinggi-tinggi katanya gitu kan zaman itu ya, zaman itu sangat sayang sekali gitu kan, Iya, sangat iya. sayang sekali. Mama nggak bisa sekolah tinggi karena dilarang sama kakekmu kayak gitu. Nah, tapi kamu harus meneruskan cita-cita itu. Di samping itu juga saya punya semangat yang tinggi untuk belajar. Makanya saya hobi sekolah. Saya itu kalau suruh Hobi milih, sekolah. iya, Oh, saya menarik itu kalau banget suruh nih. milih antara kerja atau sekolah, saya mending sekolah gitu. Gitu. Saya mending sekolah gitu. Sekolah biasa terus banget. gitu ya. Sekolah terus. Tapi sekolah yang dapat biaya gitu, Pak. Iya, betul sekali. Betul banget, iya, memang Sekolah enak di ya. beasiswa gitu ya. Dapat beasiswa sekolah aja gitu. Sekolah. Hobi. Nah, karena nggak ada background akhirnya kan nyari sendiri. Iya. Nyari sendiri. Keinginan untuk menjadi guru itu dulu sempat ada waktu SMA, tapi nggak diterusin gitu ya. nggak Nah, tapi kalau terkait dengan dosen, saya keinginan menjadi dosen itu baru justru S1. S1 iya. Karena tinggal di desa gitu ya. Cita-cita anak zaman itu apa sih? Ya, banyak guru Ya paling gitu ya. tentara, guru Iya, gitu iya, kan, iya, iya. pramugari gitu kan, Dokter, dokter gitu-gitu. gitu kan. Itu yang umum kita ketahui gitu ya. Nggak ada tuh dosen. Apa sih Iya, dosen iya, gitu iya, kan? iya. Nggak ada, Nggak nggak ada ada, ya? Dari mana? nggak ada Iya, gitu, iya. nggak ada. Nah, jadi saya baru tahu profesi dosen itu ya ketika kuliah gitu. Soal kuliah S1. Terinspirasi dari dosen saya. Oh, jadi dosen kayaknya enak ya. Ah. gitu kan. Kayaknya Ya enaknya di mana tuh, Pak? Coba dijelaskan. oh, enaknya. Beliau tuh bilang, jadi dosen kita bisa keluar negeri, ikut conference lain sebagainya gitu kan, Iya, keliling iya, iya. dunia, fleksibel lah gitu Iya. kan. Nah, dari situ saya melihat kayaknya profesi dosen menarik. Enak nih. Enak nih gitu. Tapi bukan hanya sekedar kita melihat enaknya ya, tapi ternyata fleksibilitas itu yang kemudian membuat saya, oke, saya ingin menjadi seorang dosen karena saya ingin mengabdikan ilmu saya kepada negara, itu secara formalnya gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi di sisi lain juga dari fleksibilitas sebagai seorang dosen, kita tidak hanya kemudian menyampaikan ilmu di kelas, tapi kita juga punya kesempatan untuk berkembang dengan melakukan penelitian Betul, gitu, bisa kemana-mana, Betul. bisa menjalin kolega dengan banyak kampus gitu kan, Iya. kan seru ya gitu Iya. ya, Benar, keliling benar. dunia. Saya mikirnya gitu, karena saya dari desa gitu, ya mikirnya, kalau bisa keliling dunia menarik nih. Seru Bener ya. banget. Betul. Tapi di samping itu bisa sharing ilmu, nah kayak gitu, bisa sharing ilmu. Makanya kemudian memutuskan untuk menjadi dosen berarti kita harus S2, ya kan mau nggak mau kan, Iya, ya iya, kan salah benar. itu syaratnya gitu. Pada akhirnya ya alhamdulillah bisa S2 dan kebetulan bisa menjadi dosen di sini. Kayak gitu. Oke. Wah, menarik banget nih teman-teman. Iya, iya. Oke, Oke. tadi udah bahas tentang gimana serba-serbinya. pendidikan ya, Nah, sangat iya. luar biasa ya. Betul. Perjuangannya, bagaimana mimpinya gitu, Iya. hingga akhirnya menjadi dosen gitu. Mungkin Sekarang bakal lanjut ke topik kita yang utama nih, Sumpah gitu. Pemuda nih. Waduh, Gimana apa Sumpah nih? Pemuda? Berat ini. Agak berat nih kayaknya. Agak berat kayaknya. Iya. ya. Atau saya menyingkir dulu gini. Saya Oh iya, jangan dong. Jadi kemarin 28 Oktober kita sudah peringati Sumpah Pemuda gitu. Mungkin sebagai dosen gitu ya, Iya. dosen sejarah, mungkin ada yang kami nggak ketahui nih tentang mungkin, Sumpah Pemuda, mungkin fun Fun fact fact-nya atau mungkin mungkin. Bapak ingin
betul. pemuda-pemuda yang Yang akan orang- menonton video ini Betul. gitu. Iya. Yang orang-orang Oke. awam bingung kan biasanya Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan kan biasanya perjuangan itu bisa diperjuangkan dengan cara berperang segala macamnya. Tapi iya. mungkin ada fun fact baru yang belum kita tahu nih, kayak perjuangan itu nggak cuma harus berperang, tapi ada hal-hal lain yang bisa kita perjuangkan gitu. Gimana nih Pak? Bapak? Mulai dari saya atau dari Boleh, Pak Adit ya? Bebas. Oh boleh, Pak Adit ya dulu. Dari Adit, Dari boleh, nilai iya. historisnya nanti. Oke. Ini mau Sumpah Pemuda atau pahlawan dulu? Mungkin Sumpah Pemuda dulu. Sumpah Iya, Pemuda. betul. Oke. Oke. Mati ya? Enggak. Nah, Oke. ini Sumpah Pemuda Sumpah nih. Pemuda. Oke. Nah, kalau kita melihat Sumpah Pemuda itu kan sering nih diperingati setiap tahun Iya, gitu ya. betul. Diperingati setiap tahun. Tapi lantas apakah itu cuma sekedar peringatan? Iya. Jangan-jangan kita cuma melaksanakan seremonial aja nih selama Nah, ini iya, gitu kan. iya. Melaksanakan seremonial. Sementara nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, nilai historisnya, perjalanan bangsa yang harusnya itu menjadi nilai pelajaran dan diambil Yang diutamakan iya, ya. pelajarannya sama generasi muda itu malah nggak ketangkep. Kita cuma sibuk, oke kita bikin upacara peringatan Sumpah Pemuda, tetapi ternyata nilai-nilainya nggak ketangkep gitu ya. Oke. Nah, kita perlu juga melihat bagaimana 97 tahun yang lalu para pemuda itu berkumpul. Oke. Mereka itu kan nggak mungkin tiba-tiba kumpul kan? Iya. Iya, Iya benar. kan? benar. Ngapain gitu? Iya. Ngapain kan ngumpul? Kalau mungkin zaman kita nongkrong gitu Iya, ya. nongki. Mereka nggak mungkin ya Iya, tiba-tiba gitu. nongkrong gitu kan. Oke. Tentu ada sebabnya. Nah, ternyata kalau kita ulik nih dari perjalanan historisnya, Sumpah Pemuda itu lahir kan karena ada rasa keinginan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada saat Iya, itu gitu kan. Praktis setelah politik etis digaungkan, dijalankan sama pemerintah kolonial, itu justru malah menghadirkan kaum-kaum intelektual baru di kalangan penduduk pribumi gitu Iya, kan. betul, Nah, betul. di situ kemudian mereka menyadari bahwa oh ternyata kita terjajah secara sistem, kita mengalami kolonialisme Iya. gitu. Sebelumnya mereka nggak nyadar, Iya, karena kita kan nggak terdidik ya. Benar, Iya. benar, benar. Belanda memanfaatkan kita secara ekonomi, tapi kita nggak tahu nih bahwa Iya. kita itu terjajah sebenarnya. Nah setelah banyak kemudian kaum itu terdidik, belajar baik itu di Batavia atau di Belanda, itu mereka mulai menyadari bahwa kita mengalami kolonialisme, kita mengalami penjajahan. Tapi kondisinya pada saat itu masih sifatnya suku-suku nih, Nah, iya. kedaerahan gitu Iya, ya. iya, iya. Masih ada Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, itu kan kumpulan-kumpulan organisasi pemuda antar daerah berdasarkan suku kayak gitu kan. Sendiri-sendiri maksudnya. Sendiri-sendiri Iya. nih gitu kan. Golongan, Sendiri golong-golongan golongan. gitu. Nah, belum kemudian menyuarakan narasi keindonesiaan. Iya, nasional. Waktu itu nasional belum ada gitu Iya. kan. Masih kedaerahan, berjuangnya sendiri-sendiri, kepentingannya masing-masing kayak gitu. Nah, dari situ karena mereka tadi sudah terdidik, mereka mulai menyadari, oh kita punya nasib yang sama sebagai orang yang terjajah Terjajah, secara sistem gitu kan, Iya. kolonialisme. Akhirnya adalah ya udah kita bikin kongres untuk bagaimana menyatukan organisasi-organisasi kedaerahan ini gitu. Makanya kemudian dilaksanakanlah Kongres Pemuda pertama tahun 1926 kan. Iya, Jadi iya. sebelum 28 itu ada kongres dulu gitu. Iya, iya, Jadi nggak iya. tiba-tiba muncul ikrar Sumpah Pemuda. setelah Sumpah Pemuda itu Iya, nggak tiba-tiba Iya, itu iya, gitu. ada kongres Itu itu. puncaknya gitu. Iya. Tapi dilaksanakan dulu Kongres 1926 yang diprakarsai oleh PPPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia pada saat itu, untuk mengadakan kongres bagaimana tujuannya adalah menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam organisasi kemudaan menjadi narasi nasional gitu kan. Nah, fun fact-nya di dalam Kongres 1926 ini meskipun pada endingnya belum mencapai kata sepakat, tapi ini menjadi embrio Oh. bagaimana narasi persatuan itu digaungkan. Sudah ada ya. Jadi awalnya. Jadi awalnya gitu, narasi persatuan digaungkan. Jadi nggak tiba-tiba kami putra dan putri Iya. Indonesia, nggak gitu. ada landasannya Iya, dulu. bener, Kenapa bener, kemudian bener. mereka mau mengikrarkan itu tuh ada landasannya gitu kan. Bener banget. Nah, baik Persatuan Tanah Air, ya itu digaungkan tahun 1926. Terus yang menarik lagi adalah sebenarnya perdebatan antara Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani terkait dengan menjadikan bahasa Melayu yang nanti kemudian menjadi bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional. Ini sebuah revolusi sebenarnya. Revolusi dari sisi bahasa. Bahasa, oke. Jarang sekali
negara-negara di dunia ini terutama yang mengalami kolonialisme mereka bisa punya bahasa sendiri pemersatu. Biasanya contoh Filipina itu mereka kan pakai bahasa Tagalog. Tapi sebenarnya mereka masih ada pertentangan di antara daerah-daerahnya Mindanao terus kemudian di daerah lainnya. Itu mereka masih ada pertentangan. Nah, jarang sekali negara lain tuh bisa berhasil seperti Indonesia. Apalagi Indonesia adalah tantangannya tidak hanya berkedaerahan, tapi juga pulau-pulau gitu ya. Banyak banget pulau kita loh. 17.000 pulau itu yang terhuni mungkin nggak nyampe segitu, tetapi bayangin itu banyak sekali pulau, sukunya banyak banget, punya bahasa sendiri-sendiri. Bisa disatukan. Itu sebuah prestasi luar biasa pada saat itu gitu kan. Nah, jadi dari tidak hanya menyatukan tanahnya tapi juga bahasa. Nah, tapi pada saat itu Muhammad Tabrani dan Yamin ini debat. Karena Yamin mengusulkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu? Karena pada waktu itu bahasa Melayu itu sudah menjadi bahasa dagang. Bahasa dagang antar daerah. Jadi banyak yang udah ngerti nih gitu kan. Banyak lebih mudah dipahami ya. Di samping itu bahasanya juga relatif setara. Elegaliter gitu. Nggak ada strata-strata, nggak ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Padahal kan kalau misal kayak Jawa, populasinya besar, bahasanya juga dari segi populasi tentu mereka banyak kan. Benar. Harusnya secara jumlah mereka bisa memaksakan bahwa karena kami yang mayoritas, kami dong pakai bahasa Jawa gitu. Pakai bahasa Jawa aja gitu kan. Toh kami yang mayoritas, ternyata enggak gitu. Ternyata malah ya tadi diusulkannya menggunakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa sudah dikenal di Nusantara kayak gitu. Nah, cuman perdebatannya adalah kok bahasa Melayu gitu kan. Nah, karena tadi narasinya adalah oke, kita akan menyatu menjadi bangsa Indonesia, bukan lagi bersuku-suku. Tapi menyatu itu bukan berarti menghilangkan kedaerahan. Suku-suku itu tetap dirawat sebagai bagian dari keragaman gitu kan. Tapi tetap nanti kemudian narasinya adalah bangsa Indonesia gitu kan. Nah, kalau bangsanya Indonesia, tanah airnya Indonesia, kenapa bahasanya Melayu? Betul juga. Ini agak debat nih, debat. Kalau Muhammad Yamin berpikirnya adalah ya karena faktanya memang bahasa Melayu yang digunakan gitu kan. Tapi Tabrani bilang ya kalau kalau bangsanya Indonesia, tanah airnya Indonesia, bahasanya juga harus Indonesia. Masa beda sendiri gitu. Masa beda sendiri gitu kan. Harus Indonesia juga. Nah, makanya kemudian meskipun pada saat itu masih debat dan baru kemudian dibawa ke 1928 nih Kongres Pemuda II untuk yang tadinya masih belum menghasilkan apa-apa, tapi narasi persatuan terkait dengan bahasa itu sudah mulai digaungkan gitu kan. Nah, di 1928 lah baru difikskan. Baru ada ikrar. Baru ada ikrar. Jadi ikrar itu tidak kemudian tiba-tiba muncul, kita nongkrong bikin ikrar gitu. Enggak. Kita satu aja gitu. Enggak. Apalagi kan beda-beda suku, beda-beda bahasa. Tiba-tiba mau bikin ikrar itu kan nggak semudah itu gitu kan. Nah, faktanya adalah ya kita berhasil menyatukan itu. Dan mungkin yang perlu kita lihat adalah kenapa mereka mau bersatu gitu kan. Ya di samping karena merasa mengalami penjajahan kolonialisme, mereka membayangkan ya kalau kita tidak bersatu kita tidak akan merdeka. Di samping itu ego. Mereka berhasil menyingkirkan ego. Nah, jadi kalau kita lihat itu kan menarik, kayak sekarang tuh di internet sering beberapa kali muncul, mungkin karena kekecewaannya. Kecewaan mungkin kepada pemerintah misal, atau terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi gitu. Muncul narasi-narasi kenapa sih Jawa aja yang maju dan lain sebagainya. Nah, itu kan seperti mengoyak persatuan yang sudah dibangun 97 tahun yang lalu gitu. Padahal tahun segitu mereka para pemuda ini berhasil menyingkirkan ego. Kuncinya ego. Mereka mau menyingkirkan ego. Kalau mereka nggak mau nyingkirin ego itu nggak bakalan bisa. Mungkin gitu dulu sih. Nggak tahu gimana Pak Randa. Sebenarnya sudah habis ya. Sudah dibahas semua. Nggak mungkin maknanya sekarang gitu. Gimana menjaga sebuah kesatuan supaya bisa relevan dengan zaman sekarang. Nggak cuma sekedar upacara biasa.
Ya kalau kita lihat ya dari historis yang sudah dijelaskan Pak Aditya tadi, ada pergeseran ini. Pergeseran apa tuh? Pergeseran dari pergerakan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kemudian bergeser kepentingan yang Bangsa. lebih besar, gitu, Bangsa. yaitu kemerdekaan bangsa atau juga martabat bersama ya. Jadi kepentingannya itu lebih kolektif gitu, lebih besar. Ya. Nah, jadi sepertinya hal-hal inilah yang kemudian harus kita Gaungkan di zaman sekarang gitu. Karena bukan berarti karena kita sudah merdeka, karena kita sudah memiliki nasionalisme yang kuat, kita harus oke, kita sudah nggak perlu lagi gaungkan terkait tentang Sumpah Pemuda ini. Itu salah sekali gitu ya. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita pribadi pun terkadang ada urusan-urusan pribadi yang kemudian lebih dominan. Lebih dominan, bener ya. Dominan, Kadang gitu. merasa kayak mending kenapa sih gak gini Iya, aja? iya, kan itu sering terjadi gitu Iya, ya. sering Bukan banget hanya di lingkungan kita bermasyarakat, berteman, atau juga di lingkungan perkantoran kan juga gitu ya. Kalau kita melihat situasi terkait tentang korupsi dan lain sebagainya, bisa jadi mereka tidak memiliki semangat ini. Kenapa? Karena mungkin mereka menganggap bahwa kepentingan pribadi jauh Itu lebih jauh penting lebih penting, daripada benar. Lebih ke kepentingan benefit ekonomi lagi. benefit keuntungan untuk diri sendiri kan. Iya. Nah sebenarnya ini yang harus digaungkan di zaman sekarang. Bagaimana kemudian kepentingan pribadi atau kepentingan golongan itu bisa bergeser. Bayangkan kan yang dikatakan oleh Pak Aditya tadi, ada Yong Yava, Yong Sumatera Bon, dan Yong yang lain gitu ya, yang mereka itu membawa isu-isu kedaerahan yang sangat kental sekali. Sangat kental sekali. Sangat Apalagi primordial dulu sekali. gitu ya. Iya, bayangkan kalau setiap daerah tadinya menganggap bahwa kenapa nggak Jawa aja gitu, saya mau Jawa gitu. Kenapa nggak Sumatera aja? Iya, gitu? kenapa nggak Sumatera aja bahasanya, gitu Iya. kan? Kenapa nggak Sumatera aja gitu? Nah, tapi mereka mampu tadi yang dikatakan Pak Aditya menurunkan ego mereka, gitu ya, menurunkan ego mereka untuk kemudian agar masyarakat kita ini mampu bersatu, memiliki bahasa yang satu gitu, yang mudah dan tidak mengambil golongan yang ini yang lebih dominan, Iya, dan ini lebih yang mayoritas dominan. mana. Karena itu yang terjadi di banyak negara. Betul, itu yang terjadi di beberapa negara, akhirnya tidak menemukan bahasa pemersatuan. Iya. gitu ya. Nah, kalau untuk masyarakat di jam era sekarang pastinya untuk yang agar supaya ini jauh lebih relevan, itu yang penting ya, menekan itu yang ego, penting, menekan egonya. menekan ego Oke. kita sendiri gitu. Karena kenapa? Karena kita sekarang ini kan hidup nggak sendiri gitu. Benar. Kita hidup ini lebih luas bermasyarakat begitu. Dan terkadang ya secara tidak langsung juga ego kita karena lebih dominan kita bisa bermusuhan dengan teman gitu ya. benar, Nggak benar. jauh tuh misalnya kita sama teman, kemudian ada juga yang Hanya karena beda suku beda gitu ya. suku gitu ya. Nah, Atau iya, enggak iya. lihat-lihat isu-isu kemudian memaki-maki ya, Oh, netizen iya. zaman sekarang Benar, gitu ya. ada nih. Iya. Padahal Itu bisa- 97 tahun yang lalu udah dihapus ya. Iya udah dihapus Iya, kayak gitu, iya. itu sudah bersatu gitu loh. Benar. Kalau memang ada sesuatu yang kemudian Kurang tidak puas. sesuai, kurang puas, Iya. kan bisa disampaikan dengan didiskusikan cara dengan yang lebih baik lebih gitu. baik, Benar. gitu. Mungkin itu ya yang agar semangat Sumpah Pemuda ini tidak lepas dari generasi di zaman sekarang. Karena penting sekali. Iya. Kalau kita lihat di generasi zaman sekarang kan sudah hampir lepas itu. Nah, Wah, iya, kita mungkin. upacara Sumpah Pemuda, tapi Iya, sebenarnya sebelum maknanya dia gitu ya. menggaungkan hal-hal itu, dia habis mengetik hal-hal Ah, negatif. waduh. Instagramnya. Iya, Bahaya banget iya, nih, bahaya iya. banget. Malah, Aduh. malah setelah upacara tuh masih aja gitu Masih kan. aja, Iya, gitu. aduh. Jadi penting sekali apa yang kita omongkan itu juga apa yang kita lakukan itu sesuai. Gitu sih. Nggak cuma formalitas Nah, upacara betul. udah gitu. Iya, jadi apa yang kita ketik dan apa yang kita lakukan ya juga harus menurunkan ego pribadi kita. Benar. Kalau semangat Sumpah Pemuda itu dilaksanakan, mungkin nggak akan ada korupsi. Betul Nah, sekali. ini gitu ya. bisa jadi. Benar, Oke. benar, benar. Karena kan terkait dengan kepentingan pribadi. Iya. Kita menghilangkan itu kan. Ya, agak serem sih sebenarnya. Agak serem ya. Agak serem ya. Nah, Tapi kalau di dunia pendidikan gimana? Kalau Dunia pendidikan. Ya, kalau dunia pendidikan juga sebenarnya kalau misalnya kita melihat bahwa kita ini memiliki generasi yang panjang gitu ya. Dan tujuan kita kan bukan hanya tahun depannya lagi tidak, Ya. tapi bagaimana Indonesia ini memiliki persatuan hingga ke generasi selanjutnya Benar, gitu. betul. Dan kita tahu bahwa para pemuda itu memiliki putus ini antara semangat ini pasti putus gitu. Iya, Kalau iya. tidak Kalau kita nggak terus dipupuk digaungkan, ya. iya, kalau tidak Terus, dipupuk, mereka benar. bisa lupa gitu, Iya. melupakan sejarah lah gitu. Apalagi ya. sekarang narasi-narasi itu agak-agak mulai bias nih. Iya. Menganggap Belanda lebih baik. Ah, iya. Iya, itu bahaya ya. Bahaya banget itu. Sejarah ya. Aduh, Iya. aduh penting sekali itu ya. Nah, Itu itu. penting sekali ya. Supaya
kita melihat bahwa sejarah ini juga bagian dari bagaimana kita memupuk supaya bangsa ini tetap bisa bersatu gitu. Walaupun mungkin dengan dilema politik dan lain sebagainya, tapi kita juga harus sadar bahwa kita adalah bagian dari satu gitu, kebangsaan yang Indonesia yang sama gitu. Kalau memang ada masalah, ya mari kita diskusikan bersama. Ya mungkin dengan cara-cara sesuai dengan fashion kita masing-masing atau pilihan kita masing-masing. Sebenarnya kalau kita lihat ya terkait tentang bela negara juga, kita mengajar dengan baik, kita bekerja berdasarkan pekerjaan kita dengan baik, itu juga bagian dari bela negara gitu ya. Sumpah Pemuda. Semangat Sumpah Pemuda. Banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Jadi kalau mau mencapai Indonesia emas, ya Sumpah Pemuda ini tetap harus dijaga. Harus dijaga gitu ya. Bukan berarti semua orang harus memiliki ide kemudian berperang dan lain sebagainya. Tidak mesti ya. Karena kita sudah tidak lagi menghadapi perang, lebih ke bagaimana mengisi kemerdekaan, bagaimana agar membuat negara ini tetap bersatu. Bangun ke depannya. Ya. Mungkin tadi ada nyenggol perang dikit ya. Oh iya. Mungkin gini aja, sedikit kata-kata. Oke. Karena kita nguploadnya kan pas Hari Pahlawan ya. Mungkin sebagai guru sejarah kata-kata untuk pemuda-pemuda di sana. Oke. Aduh, tersenggol lagi tadi ya. Juga nyenggol ya. Oke, Pak Randu dulu mungkin ya. Iya, biar nanti nggak kehabisan nih soalnya. Oke, kalau berkaitan tentang ini ya, perang-perang ya di 10 November itu sendiri. Kita tahu ya kalau historisnya mungkin nanti Pak Aditya akan lebih banyak menjelaskan. Tapi kalau fun fact-nya itu yang ini sering banget ini dibahas di prodi kita ya, Pak Aditya. Oh iya. Sering banget ini. Soalnya Biar banget. ini hanya fakta saja bahwa kalau kami di prodi itu kerjanya cuma diskusi ya. Kadang saya apa lagi yang mau dibahas hari ini gitu ya. Dengan mereka anak ilmu. Tapi alhamdulillahnya kita bisa mengikuti ya, karena memang apa yang mereka tuangkan itu ilmu-ilmu semua dan itu penting banget bagi kami gitu kan. Nah, jadi ada fun fact-nya kalau dari beberapa diskusi kita ya Pak Aditya ya, terkait tentang ternyata yang berperang pada saat itu tidak semua orang ya Pak Aditya. Iya. Tidak semua orang. Dan perang itu nggak terjadi sepanjang 45 sampai 49 itu nggak perang terus. Ada beberapa siklus gitu ya Pak Aditya ya. Beberapa siklus. Dan kemudian juga tidak semua ikut berperang karena kita tahu bahwa perjuangan pahlawan itu kan bagaimana seseorang itu bisa berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ya itu kan ibaratnya pengertian dari pahlawan itu sendiri ya. Bagaimana dia berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berjuang untuk yang lebih besar atau kolektif, baik itu kemerdekaan, kemudian martabat atau bangsa pada saat itu. Nah, jadi yang kemudian berperang bukan hanya itu sebagai pahlawan, tapi juga orang yang menjaga ketahanan pangan yang bertahan di ladang gitu ya Pak Aditya. Yang tetap menjadi seorang petani itu kan bagian itu bagian dari pahlawan juga karena mereka sebagai logistik juga agar para pejuang ini juga bisa dapat makan tetap yang layak gitu ya, agar perjuangannya juga bisa sehat, kuat gitu ya, itu juga penting. Belum lagi di sisi lain juga misalnya istri-istri mereka gitu. Itu juga mereka melakukan dukungan moral di dalamnya agar para pejuang juga merasa bahwa perjuangan mereka itu dapat dukungan yang luas gitu dari termasuk istri-istri mereka. Jadi termasuk juga di dalam dunia pendidikan gitu ya, perjuangan itu. Jadi bukan hanya yang berpegang senjata saja pasti peperangan itu, tapi juga peperangan itu terjadi di medan perang, terjadi di ladang, terjadi juga di kelas-kelas masing-masing gitu ya, bagaimana berjuang dengan keadaan-keadaan masing-masing, baik seorang guru akan berjuang untuk mendidik generasi selanjutnya walaupun dalam kondisi perang agar tetap generasi selanjutnya ini bisa terus tumbuh gitu ya, begitupun yang di ladang dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau guru waktu itu sempat berhenti. Sempat berhenti. Iya, karena kondisinya nggak memungkinkan. Oke. Karena sekolah-sekolah itu diubah kan fungsinya untuk jadi tempat pengungsian. Gitu. Beberapa sekolah-sekolah hancur itu Pak Aditya ya. Hancur. Nah, tapi menarik tadi yang dibilang bahwa tidak semua yang berperang gitu. Iya. Kita dulu membayangkan bahwa waktu pasca proklamasi kemerdekaan yang kemudian menjadi Hari Pahlawan itu kan karena 10 November ya, pertempuran Surabaya gitu. Betul. Itu yang menjadi puncaknya gitu kan. Bagaimana perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan itu melawan sekutu kan pada situ ya, melawan sekutu, melawan Belanda yang ingin kembali menjajah kayak gitu kan. Balik lagi gitu. Pengen balik lagi gitu kan. Nah, ternyata nggak semua. Ternyata ya ada dong yang harus memikirkan logistik. Yang ini
yang memasak di dapur umum, para ibu-ibu itu juga sangat berjasa gitu kan. Betul. Nah, tapi balik lagi terkait dengan pahlawan gitu. Gimana Pak Randa? Udah ada tadi? Sudah. Nah, terkait dengan pahlawan, mungkin saya nggak akan jelasin bagaimana kronologisnya gitu ya. Itu sudah sangat banyak sekali yang tahu dan sudah banyak yang membahas gitu. Bagaimana pertempuran 10 November, Bandung Lautan Api dan lain sebagainya gitu kan, yang kemudian menjadi heroik bahwa kita pada akhirnya memperingati Hari Pahlawan untuk memperingati jasa-jasa mereka gitu kan. Bagaimana perjuangan mereka secara fisik melalui perang gitu. Nah, tapi yang perlu kita lihat adalah makna itu sendiri, makna pahlawan itu sendiri gitu kan. Ternyata tidak hanya perjuangan fisik, tapi pahlawan itu juga berjuang di baliknya yang tadi ya, bikin dapur umum, ya kan, logistik kayak gitu, di ladang. Bahkan ada yang kemudian menjadi bagian dari penyampai informasi. Informasi. Ya. Menarik banget. Ya. Menarik sekali. Jadi saya pernah mewawancarai salah seorang veteran di Jogja pada saat itu. Nggak tahu beliau sekarang masih hidup atau sudah tiada gitu ya. Tapi waktu itu wawancara tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, menariknya di zaman revolusi saya tanya, Pak, apakah kemudian kita itu perang terus gitu kan? Katanya ada perang gerilya. Iya Mas, memang ada perang gerilya gitu kan. Tetapi yang menarik adalah kondisi saat itu karena posisinya perang dan beliau pada saat itu masih usia 14 tahun lah. Berarti yang SMP lah ya, SMP Muda kayak banget gitu. ya. Muda banget. Anak-anak. Diminta menjadi penyampai informasi. Nah, penyampai informasi ini kan penting ya dalam suasana seperti itu. Misal gini, Belanda mau datang nih. Dia cepet-cepet ngabarin gitu. Lari ya. Lari ngabarin ke, Karena belum ada telepon pada saat itu. belum ada tentu ya kan. Iya. Jadi ngabarin ke masyarakat karena masyarakat waktu itu ngungsi. Jadi kalau Belanda datang ya mau nggak mau pindah. Jadi karena gerilya juga maka kemudian berpindah-pindah kan tinggalnya, masuk hutan keluar hutan kayak gitu kan. Bahkan pasar itu modelnya dadakan. Jadi tiba-tiba kalau ada Belanda, barang dagangan itu langsung dimasuk, modelnya itu kayak karung yang bisa langsung digulung gitu kan, langsung lari. Nanti pindah tempat. Nanti pindah tempat kayak gitu. Jadi posisi beliau pada saat itu penyampai informasi, menyampaikan kalau, ada Belanda mau datang, atau mengecoh juga kayak gitu. Posisinya mengecoh agar Belanda tidak menyerang kayak gitu kan. Nah itu. Nah tapi terkait dengan pahlawan, kita kan sering ya sekarang tiap tahun memperingati kayak gitu kan, memperingati upacara terkait dengan pahlawan kayak gitu ya. Tapi apa sih pahlawan gitu kan? Mungkin generasi muda sekarang tuh mikirnya mungkin cuma sekedar upacara memperingati dulu pernah terjadi perang. Ada tokoh-tokohnya. Ada tokoh-tokohnya gitu kan, gitu ya. seperti Bung Tomo, Jenderal Sudirman gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Banyak sekali tokoh-tokoh itu. Meskipun ada yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, ada yang belum gitu kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya mereka semua berjasa pada saat itu. Nah, saat ini kebanyakan mereka cuma tahu ya upacara peringatan gitu kan. Tapi maknanya apa? Ya, kalau dari sisi sejarah, Hari Pahlawan itu tidak hanya sekedar kita mengingatkan bahwa ada dulu nenek moyang kita, para pendahulu kita berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan, dalam mempertahankan republik ini yang baru berdiri gitu kan. Tetapi juga itu bagian dari menjaga, merawat memori kolektif. Bangsa Indonesia kan bangsa yang mudah lupa katanya gitu kan. Kalau nggak sering diingatkan lupa gitu kan. Nah, menjaga memori kolektif terkait dengan bahwa bangsa kita pernah dijajah, mengalami kolonialisme dan perjuangan bagaimana bangsa ini bisa merdeka, bisa mempertahankan kemerdekaan, itu terus harus dijaga kayak gitu ya. Jadi Hari Pahlawan itu tidak sekedar untuk mengenang, tapi juga bagaimana Kita merawat memori kolektif tadi itu. Ya, memori kolektif. Karena penting, kepahlawanan itu penting meskipun memang banyak ya sisi-sisi kontroversinya misal kayak gitu ya. Tetapi sebuah negara itu penting yang namanya memperingati pahlawan gitu ya, bahwa mereka juga pernah berjuang kayak gitu kan. Memori kolektif untuk mengingatkan, mungkin bisa jadi sosok ini ya, benar keteladanan ya, keteladanan terutama bagi generasi muda. Karena sebenarnya ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda tadi gitu. Pahlawan ini kan orang-orang yang
mau mengorbankan dirinya Iya. untuk kepentingan orang lain, kepentingan Iya, bangsa dan negara iya, gitu kan. iya, iya. Itu tuh butuh menghilangkan ego loh. Iya. Nggak mungkin, nggak semua orang bisa. Iya. Betul. Bayangin kamu dihadapkan dalam kondisi perang. Iya. Iya sih, betul juga. Iya, Mungkin iya. kalau sekarang mikir mending kabur deh. Iya. Gimana bisa kabur nggak gitu kan? Nah, Iya. kan banyak tuh kalau kita lihat perang Rusia Ukraina tuh banyak yang kabur kan. Iya. Nah, kan kalau zaman dulu Sulit. ya gimana mau kabur? Iya. Ya tapi ada kan yang kemudian membelot gitu Iya. kan. Tapi menghilangkan ego ya dan kemudian mengedepankan kepentingan orang banyak, Kolektif. apalagi bangsa dan negara, itulah yang perlu kita contoh gitu. Api semangat mereka ini yang perlu Semangat itu yang dilihat perlu ya. dicontoh ya. Pengorbanan, Pengorbanan. rela berkorban itu. Dan spiritnya adalah berkorban bukan karena materi, Iya. tapi karena prinsip. Iya. Dilandasi dengan rasa persatuan Dan, tadi kan. dan sepertinya pahlawan-pahlawan kita kemarin pada saat itu melakukannya tidak merasa berkorban itu pada saat itu. Iya, Pak. malah ya spontan, ikhlas, natural gitu ya. Natural. Ada ketulusan di Ketulusan di dalamnya. dalamnya, benar-benar. Iya, itu yang perlu dipelajari juga di era sekarang. Iya gitu benar. kan. Bagaimana mereka juga punya integritas gitu kan, betul. punya semangat tadi ya berdasarkan prinsip, keikhlasan kayak gitu. Bukan kemudian benefit. Jadi misal Iya. aku berkorban tapi aku dapat apa? Enggak Iya. gitu. Mereka Iya, nggak iya, mikir iya. itu gitu. Mereka dulu nggak mikir itu. Iya, Aku ada. berkorban mikir dapat apa nih setelahnya? Iya. Enggak gitu. Mereka benar-benar tulus. Nah, itu yang mungkin perlu kita tanamkan di Tanamkan. diri kita sendiri Betul. juga, termasuk juga ke teman-teman yang lain gitu ya, yang nonton ini juga gitu kan. Iya, nonton Bahwa ini. ya pahlawan itu bukan hanya diperingati, tapi juga bagaimana kita menanamkan nilai-nilai yang sudah mereka turunkan kepada kita, gitu. Semangat berkorban, membantu orang lain, menjadi inspirasi tidak hanya bagi diri sendiri, tapi Orang juga lain. untuk orang lain, minimal lingkungan sekitar dulu, Oke. gitu. Oke, menarik ya Kak Iya, Yohan oke. ya. Itu tadi ya, kita dengar bahasan. bahwa pahlawan tuh nggak cuma ngangkat senjata Betul, gitu. lagi dalam Ah. logistik, petani juga salah satunya tuh pahlawan tuh tahu. Tadi penyampaian informasi juga Nah, menarik ini ya, 14 betul. tahun. Bayangin Betul. 14 tahun kan ngapain? Iya. Main Main game. game. Kalau sekarang Mobile Legends. Pak. Iya, gitu ya. Push rank dulu ya kalau Iya, sekarang. Zaman dulu memperjuangkan hidupnya buat Iya. nyampaikan informasi itu di tengah gencaran senjata dari pihak Belanda kan, wah Iya. luar biasa banget. Iya. Terus tadi ada Pak Randa bilang kalau dan Pak Aditya juga bilang sebelum di Sumpah Pemuda tadi itu, sebelum kita yang Indonesia yang kita ketahui lebih banyak budaya ragam sukunya bisa satu padu buat menjadikan bahasa Indonesia ini jadi Di bahasa bahasa nasional, wah nasional. itu luar biasa banget. Dan ego teman-teman, ego yang kita Iya. nih harus kita jaga, kita turunin Kita buat turunin. benar Supaya yang 97 tahun yang lalu nggak sia-sia. Nggak Betul sia-sia. banget. Nah, kalau nggak ada bahasa Indonesia mungkin kita nggak ngomong di sini. Iya, Mungkin betul. pakai bahasa Beda bahasa, lain, pakai bahasa beda lain. bahasa. Saya Butuh bahasa penerjemah Bajau. ya. Iya, Butuh betul. penerjemah gitu kan. Iya, jauh. Butuh Aduh. penerjemah. Bayangin Benar. kita rapat di DPR gitu kan. Beda-beda bahasa tuh. Iya, Iya. masih Salah bingung. nangkep Ah, kan salah sih, nangkep. tiba-tiba gimana gitu. Benar-benar. Bahasa itu penting gitu. Nah. Mungkin sudah Ya, kayaknya di akhir sekian ya. penghujung banget. Iya, nggak kerasa kayaknya sudah ya. Wah, sudah selesai. Oh, selesai. Oh, kayaknya harusnya 2 SKS tuh. Mungkin Gimana? sebelumnya terakhir kata-kata Ya, boleh untuk juga. penonton. Oh, Oke, kata-kata teman-teman Bagaimana hari ini. semangatnya kata-kata hari ini Kata-kata gitu. hari Iya. Kata hari Oke. ini gitu ya. Parah Misalnya, deh. kata-kata hari ini 100.000 gitu. Iya, aduh. Konten gitu ya. Iya. Kalau ini nggak Nggak ada. ada 100.000 Nggak ada. udah terpicu saya ini. Aduh. Kata-kata hari ini Gimana? apa ya? Gimana nih, Pak? Paling ini ya, coba untuk segala sesuatu coba melihat dari berbagai sudut gitu ya. Oke. Jangan kalau lihat sesuatu itu baik itu masalah, baik itu kebahagiaan juga gitu ya. Jangan lihat dari satu sisi saja. Lihat dari berbagai sisi. Kalau bisa dari dalam sebuah masalah atau kebahagiaan, coba kita berada di atasnya agar kita bisa lihat dari semua Sudut sudut pandang. Sudut pandang itu yang kemudian Oh, akan menarik. jauh membuat kita lebih bijak gitu ya. Seperti itu paling mungkin ya. Baik. Iya, Oke. iya, iya. Kata-kata hari ini Dari ya. Pak Randa ya. Oke. Misalnya dari Pak Ditya silakan, Pak. Oke, kata-kata hari ini. Iya. Sama dia ya. 100.000 gitu ya. Kayaknya kurang. Oh, Waduh, kurang nih. Waduh, nggak mencerminkan semangat Sumpah Pemuda kalau Oh iya, aduh saya Nah, ini harus ada ada contohnya. benefitnya gitu ya. Ini contoh salah tadi. Iya, jangan salah. Jangan ditiru ya, kita harus teman-teman. tulus nih untuk kata-kata
hari ini. Ditiru ya. Iya, iya. Kata-kata hari ini adalah kalau saya jadilah lilin di tengah Oke. kegelapan. Oke. Gitu. Dalam. Ya, menjadi inspirasi. Jangan kemudian berpikir dulu, oh aku harus menjadi apa, menjadi orang yang besar seperti apa. Jangan. Itu mungkin agak berat ya, tapi Iya, iya. ya dari diri kita sendiri apa yang ada saat ini tetaplah ditanamkan semangat untuk menjadi api lilin di tengah kegelapan yang bisa menyinari semua orang. Oke. Menjadi inspirasi, menunjukkan jalan ya kan dari kegelapan ke penerang gitu ya, terang benderang kayak gitu. Oke, luar biasa. Wah, keren banget nih kata-kata dari dua dosen baru kita nih teman-teman. Kita tepuk tangan mungkin ya. Mungkin Oh iya. Oh iya. Terima kasih juga sudah diundang. Iya, Iya, aduh, terima makasih kasih banget, juga Mas. sudah Terima kasih. datang hari Iya. ini. Podcast pertama kami ya Aduh, sangat seru gitu ya. Seru banget Bahasanya nih. menarik banget nih. Iya. Sebenarnya mau lebih lagi tapi Iya, mungkin aduh, di iya. luar sini ya. Kayaknya Iya, beda iya. tema nanti. Iya, beda Nah, tema betul. nanti. Nah, ditunggu jangan selanjutnya. Mungkin kita tamunya Mungkin, berubah ya. iya, Kita tamunya berubah. benar-benar. Nah, Kita tutup hari kita ini tutup ya, ya, Kak Yohan. betul. Kami dari Laboratorium Sejarah, Sejarah pamit pamit undur undur diri. diri. Saya Salam. Nurul Wadania. Dan saya Iwan Firnanda. Pamit undur diri. Dadah. Dadah. Sampai jumpa. Assalamualaikum.